Cahaya di tengah badai. Malam musim panas tahun 1899, di laboratorium terpencil di Colorado Springs, kilatan petir buatan menyambar udara, menyebar sejauh 50 meter. Di tengah ledakan cahaya itu, berdirilah seorang pria tinggi berambut hitam, matanya tajam menatap percikan listrik seolah berbicara kepadanya. Dialah Nikola Tesla, ilmuwan yang bercita-cita memberi cahaya bagi seluruh dunia. Tesla lahir pada tahun 1856 di sebuah desa kecil di Kekaisaran Austria, kini Kroasia. Sejak kecil, ia terpesona oleh petir yang menari di langit, membayangkannya sebagai energi yang bisa dikendalikan. Ia tumbuh menjadi jenius yang jarang tidur lebih dari 2 jam sehari. Pikirannya selalu penuh dengan ide-ide yang bagi banyak orang terasa mustahil. Di Amerika, ia bekerja sebentar untuk Thomas Edison, namun keduanya segera berpisah karena perbedaan pandangan. Edison memilih arus searah, DC, sementara Tesla yakin arus bolak-balik, AC, adalah masa depan. Pertarungan ide ini dikenal sebagai War of Currents, dan dunia ilmiah saat itu terbelah. Bersama pengusaha George Westinghouse, Tesla membuktikan bahwa AC bisa mengalirkan listrik lebih jauh dan lebih efisien. Puncaknya terjadi pada pameran dunia Chicago 1893, ketika ribuan lampu pijar menyala gemerlap, semuanya digerakkan oleh sistem AC rancangan Tesla. Dunia terpana, namun kejayaan itu tak berlangsung lama. Tesla bukanlah pengusaha yang lihai. Banyak patennya dijual murah, dan beberapa dicuri oleh mereka yang lebih licik. Ia membangun menara raksasa Wardenclyffe Tower di Long Island dengan mimpi mengirimkan listrik nirkabel ke seluruh dunia. Tapi para investor menarik dana, menganggap idenya gila dan tak menguntungkan. Menara itu tak pernah berfungsi penuh, dan akhirnya dibongkar. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan di kamar hotel kecil di New York. Dunia sudah mulai melupakan namanya, sementara perusahaan-perusahaan besar menuai keuntungan dari teknologi yang ia pelopori. Meski miskin, Tesla tetap memberi makan burung merpati setiap hari. Katanya, mereka satu-satunya teman setia yang kumiliki. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, Tesla meninggal sendirian di kamarnya, meninggalkan tumpukan catatan yang sebagian besar disita pemerintah. Di matanya, mungkin ia gagal. Namun, warisannya, motor induksi, listrik AC, radio, hingga dasar teknologi nirkabel menjadi fondasi dunia modern. Dan seperti petir yang hanya menyinari langit sesaat, hidup Tesla mungkin singkat di mata sejarah, tapi cahayanya akan selalu dikenang oleh mereka yang mengerti. Kalau mau, aku bisa bikin versi alternatif di mana kisah Tesla dibungkus seperti film thriller dengan intrik spionase, paten yang dicuri, dan teori bahwa ia dibungkam karena penemuannya terlalu berbahaya. Itu akan terasa lebih misterius. Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, kita lanjut dengan versi thriller sejarah yang penuh intrik dan misteri tentang Nikola Tesla. Lanjutan, Cahaya di Tengah Badai, versi thriller. Tahun 1943, New York dibekap musim dingin yang kelam. Di sebuah kamar hotel kecil bernomor 3327, Nikola Tesla duduk di kursi reyot, menatap jendela yang dipenuhi embun. Di atas meja, berserakan catatan-catatan dengan diagram aneh, gelombang frekuensi, menara raksasa, dan rancangan sebuah mesin kematian yang konon mampu menghancurkan pasukan dari jarak ribuan kilometer. Selama puluhan tahun, Tesla percaya bahwa penemuan ini akan mengakhiri perang selamanya, karena tak ada bangsa yang berani memulai. Namun, ia juga tahu, jika jatuh ke tangan yang salah, itu akan menjadi senjata terkejam di muka bumi. Beberapa hari sebelum kematiannya, Tesla mulai merasa diawasi. Seorang pria berjas hitam kerap berdiri di seberang jalan, merokok sambil menatap ke arah kamarnya. Surat-suratnya hilang, telepon hotel berdering tapi sunyi saat diangkat. Malam tanggal 6 Januari, ia menulis pesan terakhir kepada keponakannya di Yugoslavia. Jika aku menghilang,
Jangan biarkan mereka mengambil menaraku atau rahasiaku. Keesokan harinya, Tesla ditemukan tak bernyawa. Tidak ada tanda kekerasan, tapi catatan terpentingnya, termasuk rancangan lengkap, disk drive, hilang. FBI segera menyegel kamar dan menyita semua dokumen dengan alasan demi keamanan nasional. Secara resmi, publik diberitahu bahwa Tesla meninggal karena usia tua dan penyakit jantung. Namun, di kalangan ilmuwan dan jurnalis investigasi, beredar bisikan, Tesla dibungkam karena penemuannya terlalu berbahaya dan beberapa teknologinya mungkin telah digunakan dalam proyek rahasia pemerintah. Hingga kini, naskah asli, disk drive, tidak pernah ditemukan. Sebagian percaya itu hancur bersama Wardenclyffe Tower, sebagian lagi yakin disembunyikan di arsip rahasia militer, menunggu saat yang tepat untuk digunakan. Yang pasti, nama Nikola Tesla tetap terukir sebagai jenius yang melangkah terlalu jauh ke masa depan dan mungkin dibayar dengan nyawanya.